Kualitas hidup saudara tergantung dari kualitas pikiran saudara. Jangan tersinggung. Bahkan kualitas wajahmu cermin dari kualitas pikiranmu. Pagi hari ini kita akan belajar 5 nilai yang perlu Anda miliki kalau Anda ingin bertumbuh, Anda ingin berhasil, Anda ingin mencapai titik maksimal dalam kehidupan Anda dan bahagia. Nah sebelumnya ini himbauan aja. Saudara-saudara kalau sedang memuji Tuhan, pujilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena dunia ini tempat latihan memuji. Waktu masuk surga kita tidak ada latihan lagi, kita praktek di sana. Semua di sana kita tiap hari memuji Tuhan. Amin. Jangan sampai saudara tidak biasa memuji, yang lain memuji, saudara nonton. Sampai surga Anda tidak akan betah tinggal di sana. Kan di surga semua memuji Tuhan. Amin. Tengok teman saudara, jangan lupa memuji Tuhan. Luar biasa. Saya senang sekali beberapa hal yang saya anggap sebagai mujizat terjadi. Salah satunya adalah izin radio yang diseram. Tiba-tiba bisa dihidupkan kembali, jadi kau tidak jadi kesam lagi karena ya puji Tuhan, Tuhan baik. Kita berdoa supaya tukang yang membangun stasiun radio di Sumba segera kembali lagi. Mereka diliburkan karena tidak ada material. Tolong kirim uangnya hari ini kalau bisa supaya segera selesai. Amin. Kemudian Sorong, kita doakan Sorong supaya terus bisa memberkati Aimas dan sekitarnya. Saya dengar bahkan sebagian kota Sorong bisa mendengar radio kita ya. Ya luar biasa. Jadi saudara-saudara kita doakan juga ini orang-orang radio di Immanuel sebentar lagi akan ke Blimbing Sari ya. Kita berdoa supaya radio yang di Blimbing Sari akan menjadi berkat bukan hanya buat negara tapi juga buat Banyuwangi. Nah nanti kita akan maksimalkan. Saudara-saudara ada sebuah ancaman badai internet. Karena pemanasan dan gejolak yang ada di alam semesta, kalau itu terjadi, radio kita akan berjaya, saudara-saudara, karena semua internet mati. Jadi Anda yang tiap hari lebih mendahulukan internet daripada mendahulukan hubungan dengan Tuhan, Anda akan mati kering. Ya, karena tidak ada internet, jadi semoga itu tidak terjadi, tapi itu bukan topik saya. Saya mau khotbah mengenai 5 nilai yang harus Anda miliki. Nomor 1, devotion. Devotion. Anda harus menanamkan dalam diri Anda bahwa saya tidak akan memulai apapun sebelum saya merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari sebelum Anda melakukan apa-apa, dengar firman Tuhan. Mulai harimu dengan merenungkan firman karena hidup kita hanya ditentukan oleh kebenaran firman. Setiap kebenaran firman yang saudara dengar, saudara akan mendapatkan kekuatan baru. Bahkan mendengar firman dan merenungkan adalah cara paling baik terhubung dengan Tuhan, ialah dengan mendengar firman. Seperti ilustrasi di masa lalu, orang yang membaca firman seperti Anda membaca surat cinta dari kekasih saudara. Di zaman saya, waktu SMA itu belum ada internet. Adanya itu surat. Jadi kalau Pak Pos datang, bawa surat amplop warna merah muda, wah itu senangnya bukan main. Zaman itu saudara enggak tahu, yang lahir setelah tahun 2000 Anda enggak tahu kebiasaan zaman itu. Wah saudara, kalau zaman itu belum ada SMS. Jadi kalau kita waktu pacaran di sekolah Alkitab, ya giliran malam ini ibu yang nulis surat buat saya. Ya, ada bukunya, buku itu untuk surat menyurat komunikasi berdua. Masih ingat enggak, Mak? Itu bukunya kemana itu? Jadi waduh kalau lagi baca surat senangnya bukan main, ya kan? Bisa dapat suratnya aja senangnya bukan main. Ada rasa terhubung karena bisa membaca surat. Nah, saudara-saudara saya bisa membayangkan ketika
saudara bisa membaca kebenaran firman dan itu suara dari Tuhan, harusnya ada gairah dalam hidup saudara. Ada sukacita, wah hari ini saya membaca firman Tuhan, Mazmur pasal 28. Atau saudara mungkin membaca Filipi pasal 4. Saudara, hidup kita hanya ditentukan oleh kebenaran firman. Jadi dengan membaca firman, Anda akan punya kekuatan baru. Ingat, firman itu awal dari segalanya. Saya ulangi lagi. Firman itu awal dari segalanya. 1, 2, 3. Itulah sebabnya pemazmur selalu mengingatkan kepada kita, diberkatilah orang yang kesukaannya merenungkan. Saudara-saudara, saya baru membaca sebuah buku mengenai hukum gaya tarik atau hukum tarik-menarik. Kalau Anda memikirkan sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, sesuatu yang sedap didengar, sesuatu yang membuat Anda bergairah, Anda sedang mengundang itu untuk diri Anda sendiri. Nah, bayangkan kalau setiap hari saudara membaca firman dan Anda membaca sebuah ayat yang mengatakan, Allahku sanggup memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan kemuliaannya. Kemudian saudara memikirkan itu. Pikiranmu mengundang sesuatu. Kalau Anda memikirkan, aduh nasib sial kelihatannya ini, baru bangun sudah kejatuhan cicak, keluar tiba-tiba ada nabrak kucing di jalan, kemudian waduh mau masuk ke rumah, tiba-tiba ada ular ada di depan pintu, nasib sial yang terjadi. Jadi pikiran saudara perlu diisi dengan kebenaran firman. Makanya kalau membaca firman jangan sekedar dibaca. Renungkan. Apa itu? Saya ulangi sekali lagi. Merenung adalah proses menginternalkan firman dari normal thinking ke hard thinking. Saya mengatakan ini, saudara mungkin orang yang tidak pandai, tidak punya gelar doktor atau MA atau MDiv atau STH atau MTH, tapi kalau tiap hari Anda mendengarkan dan merenungkan firman, janji Tuhan akan terjadi. Apa saja yang kamu perbuat berhasil. Sebaliknya, walaupun ada STH, DTH, MTH, MDiv, tapi kalau tidak pernah merenungkan firman dan melakukan firman, Anda akan melihat hidupmu akhirnya tidak mencapai apa-apa. Karena success is product of obedience. Sukses itu produk ketaatan firman. Amin. Haleluya. Yang pertama, devotion. Yang kedua, positivity. Positivity. Positivity itu artinya usahakan dalam segala situasi berpikirlah positif. Karena pikiranmu itu seperti magnet, saya katakan. Maka di dalam kitab Filipi pasal 4 dikatakan, jadi saudara-saudara, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang bijak, pikirkanlah itu. Itu kata Rasul Paulus. Wow. Bukan sembarangan, saudara-saudara. Seorang rasul yang pernah dikebuki, dicambuk 3 kali, kemudian karam kapal, kelaparan, digigit ular, masuk penjara berkali-kali, terancam nyawanya, kemudian puasa terpaksa, dia masih mengatakan, saudara-saudara, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan, apa? Saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada Anda semuanya, kualitas hidup saudara tergantung dari kualitas pikiran saudara. Jangan tersinggung. Bahkan kualitas wajahmu cermin dari kualitas pikiranmu. Tolong lihat wajah teman saudara. Wajah bahagia, wajah tidak bahagia, wajah suntuk, wajah berkat. Ya, aura positif atau aura negatif, semua lahir dari pikiran. 1
Jadi saya mengatakan tadi, berusahalah seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Dalam situasi apapun juga, saudara-saudara pikirkanlah yang baik. Pikirkanlah yang mulia. Pikirkanlah yang sedap. Pikirkanlah yang suci. Jangan yang ngeres-ngeres. Pikirkanlah segala sesuatu yang membuat akhirnya apa? Di ayat itu, maka damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memerintah hidupmu. Saya ulangi lagi. Kualitas damai sejahtera dalam hatimu tergantung dari kualitas pikiranmu. Coba tiap malam saudara berpikir, aduh nanti bagaimana kalau megatrust ini menghantam Bali. Kemudian pulau Bali terbelah. Gara-gara gempa 8,9 skala Richter. Saya bisa bayangkan malam itu saudara tidak bisa tidur dengan nyenyak. Iya kan? Karena apa? Anda sudah memikirkan sesuatu yang negatif. Aduh apa kata tetangga saya ini? Mereka bilang apa? Sudah cari, Alek, orang itu bilang apa sama saya? Saya tanya, Manuel, itu Pak Pandri ngomongnya apa mengenai saya? Dance, itu tukang Gojek itu ngomong apa mengenai saya? Kalau saudara selalu nyari yang negatif-negatif mengenai diri Anda tidak bisa tidur. Jadi dalam hidup ini Anda harus bisa mendisiplin pikiran Anda. Pilih yang positif, yang mulia, yang sedap didengar. Pikirkan itu. Maka, saudara-saudara dengar baik-baik. Dengan siapa Anda bergaul, Anda ketularan aura, istilahnya begini. Saudara ketemu dengan orang negatif. Kalau Anda lama di situ, Anda kena pengaruh negatif. Kemudian Anda baru dari situ ketemu lagi dengan orang yang suka pikir jahat. Saudara akan ikut pikir jahat di situ. Jadi dengan siapa Anda bergaul akan menentukan kualitas pikiran Anda. Tiap hari nongkrong dengan orang yang selalu ngomongin orang. Wah saya tahu nih, sebetulnya saya tahu nih anaknya itu belum bisa jadi wakil presiden. Nah urusannya apa dengan saudara-saudara? Saudara nyari makan aja masih susah ngurus ya anak presiden. Ya kan? Oh, kemudian pernah saudara ketemu dengan orang yang kalau ketemu ngomongnya gede-gede. Iya kan? Wah ngomong saya itu dulu waktu saya belum pensiun saya melakukan ini. Ini sudah tahu kalau di sini ini tidak ada bapak saya, kalian semua ini tidak bisa hidup seperti ini. Ini semua karena bapak saya dan saya ini korban. Saya jadi begini ini karena kalian tidak ingat. Dulu kamu pernah ditolong oleh bapak saya, sekarang kamu harus nolong saya. Nah, akhirnya saudara tidak bisa menikmati hidup karena saudara selalu mengharapkan orang menolong saudara karena berpikirnya berbeda. Isi pikiranmu dengan yang baik, yang mulia, yang sedap didengar. Amin. Siapa yang senang diajak gosip? Ada yang senang kalau ketemu tukang gosip, ada wah seperti tumbuh oleh tutup. Semua bilang tumbuh oleh tutup. Jadi penggosip itu kalau ketemu penggosip, wah seperti Anda dapat siraman bensin. Langsung menyala, oh benar, saya pernah ketemu dengan dia, wah langsung. Nah saudara-saudara, orang-orang seperti ini tidak akan pernah mencapai keberhasilan. Karena pikirannya selalu negatif. Jadi, saya mau mengajak Anda semuanya belajar dari Rasul Paulus. Kami dimiskinkan tapi kami bisa memperkaya banyak orang. Kami merasa lemah tetapi kami bisa menguatkan banyak orang. Kami tidak dikenal, tapi kami bisa terkenal dalam kitab kehidupan. Artinya dalam situasi di pandangan orang Anda dianggap negatif, tetaplah berpikir positif. Saya mau tanya, apa ruginya berpikir positif? Dimanfaatkan orang. Tapi saat Anda dimanfaatkan orang, tetaplah berpikir positif.
Karena Anda masih bermanfaat. Daripada Anda akhirnya takut dengan semua orang karena takut dimanfaatkan. Kita semua pernah dimanfaatkan dan pernah memanfaatkan, jujur. Pernah memanfaatkan orang? Pernah memanfaatkan kesempatan? Aduh, saudara-saudara, saya pernah lihat ini. Orang dalam sebuah pertemuan, belum apa-apa yang lain masih duduk, dia datang ke meja makan, dia bawa tas kresek dikeluarkan. Dari tasnya, dijimpiti satu-satu, saudara-saudara. Dimasukkan di tas. Ini orang selalu memanfaatkan kesempatan. Saya lihat itu, saya bilang ini orang nih. Kapan dia bisa berubah, ya kan? Kita tidak bisa tahu. Saya pernah pertemuan pembukaan sebuah radio di sebuah tempat, kemudian pemilik radio itu bikin pesta, aduh saudara-saudara. Itu kalau sudah waktunya, amin, selesai doa makan itu. Orang cepet-cepetan, ya kan? Ambil kesempatan. Saya mau mengatakan kepada Anda semuanya, think positif, berpikir positif. Jangan suka memanfaatkan dan berpikir, oh saya harus duluan, saya harus pertama, saya harus mendapatkan. Hidup ini tidak harus mendapatkan. Hidup baru dibilang hidup kalau Anda berbagi, belajar berbagi, bukan mendapatkan. Positif. Amin. Ketiga, growing. Devotion, positivity, growing. Orang yang paling berbahagia di dunia adalah orang yang bertumbuh. Maka dalam hidup ini, bukti bahwa Anda masih hidup, Anda masih punya gairah untuk bertumbuh. Sekali Anda punya pikiran, udahlah cukup saya, begini aja. Ngapain harus bertumbuh, pendapatannya sama saja. Ngapain harus belajar lagi, saya tidak mengalami apa-apa. Waspadai cara berpikir Anda. Growing, bertumbuh, itu artinya Anda sedang memperluas potensi Anda. Memperbanyak potensi Anda. Semakin besar kapasitas Anda, semakin besar kepercayaan Tuhan buat Anda. Maka Anda punya tugas setiap hari memperluas cakrawala pemahaman dengan belajar kembali supaya Allah mempercayakan lebih banyak. Karena Tuhan hanya mau memakai orang yang sudah mempersiapkan diri. Ingat, sukses itu hukumnya kesempatan ketemu persiapan. Jadi Anda yang walaupun mungkin Anda tidak langsung melihat sekarang hasilnya, tapi Anda mau belajar. Wah, saya baru nonton berita tadi, di Surabaya itu ada kampung lumpia. Hampir di kampung itu semua ibu-ibu bahkan bapak-bapak income-nya itu dari membuat lumpia. Nah, mulai dari seorang yang sebetulnya orang sederhana sekali, mungkin SMP pun tidak lulus, tapi dia punya kesukaan jualan lumpia, bikin lumpia, akhirnya laris, permintaan dari mana-mana, akhirnya semua tetangga-tetangga yang lain belajar bikin lumpia. Ada yang jadi jutawan gara-gara lumpia. Kenapa? Karena mau bertumbuh. Amin. Nanti sebentar lagi saudara-saudara akan yang SPPT akan diajar potong rambut. Saya mau saudara menggunakan kesempatan ini untuk bertumbuh. Saudara-saudara bayangkan sehari saudara menangani 10 orang kali 20.000. Saudara dapat 200.000. Waduh Bapak, saya masuk sekolah SPPT bukan untuk menjadi potong rambut. Dengar baik-baik, hampir semua orang yang dipakai Tuhan itu punya kerjaan sambilan. Abraham itu pengusaha, Ayub itu pengusaha, ya kan? Yesus itu tukang kayu karena bapaknya tukang kayu. Saudara-saudara, saya mau mengatakan bahwa semua yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, lakukan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mempercayakan kepada Anda hal-hal yang luar biasa. Growing, belajar lagi, tengok teman saudara bertumbuh.
Amin. Anda bertumbuh? Yang sudah mulai macet, pikirannya cupet, tidak tahu mau kemana-mana, saya bertumbuh dalam apa? Belajar kembali. Belajar kembali. Malam ini saya terbang ke Amerika. Saya mau belajar kembali selama 5 hari mengenai media. Jadi saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada Anda, tidak ada istilah berhenti bertumbuh, kecuali waktu Anda sudah dipersilahkan masuk di Taman Mumbul. Saat terakhir Anda bertumbuh adalah saat Anda masuk ke liang kubur. Selama masih ada kesempatan untuk bertumbuh, bertumbuh. Bertumbuh tidak bisa terjadi otomatis. Bertumbuh adalah sebuah proses yang harus dimulai dari diri Anda sendiri karena Anda punya sebuah keinginan, saya mau bertumbuh. Kalau saya tanya kepada saudara, mau belajar apa dalam bulan-bulan ini atau minggu-minggu ini, sesuatu yang Anda ingin belajar kembali apa coba? Edi, mau belajar apa lagi? Yang kadang-kadang terbenak, waduh saya pengen belajar ini. Apa? Bahasa Inggris yang belajar Alkitab. Marcel, soft skill, luar biasa. Manuel, kamu mau belajar apa? Bahasa Inggris? Kau berdoa supaya dapat istri dari Inggris. Itu paling mudah untuk, serius nih, ya kan? Serius. Tuh Abi itu pintar sekali bahasa Inggrisnya sekarang karena terpaksa dan dipaksa untuk bicara bahasa Inggris. Ya kan? Haleluya. Bu Lydia mau belajar apa lagi? Bahasa Inggris juga. Sebentar lagi nanti Pak David teman kita akan datang di sini. Ada kesempatan untuk belajar bahasa Inggris. Sebentar lagi ada Pak Brian Jones dari gerejanya Impact sama istrinya. Seminggu akan ada di sini. Seminggu di sini, seminggu di Sumba. Kesempatan belajar bahasa Inggris. Nanti tanggal 1 ada Pak Tony Foster sama istrinya ada di sini seminggu. Belajar bahasa Inggris. Praktekkan bahasa Inggris. Sebentar lagi ada tim dari Blue Mountain akan ada di sini. Anda di sini sebetulnya banyak berkat. Karena apa? Ketemu dengan orang-orang yang bahasa Inggris. Lino aja sekarang pinter bahasa Inggris. Iya kan? Orang tidak menyangka Lino dari apa namanya desa pengungsian dulu? Labor. Sekarang pinter bahasa Inggris. Ya kan? Luar biasa. Jadi saudara-saudara belajar bahasa Inggris. Jadi saya sesuatu yang membuat Anda belajar. Saya dulu waktu di Sati, sekolah Alkitab, paling senang main dengan anak misioneri. Karena saya bisa belajar bahasa Inggris dari dia. Sekaligus saya ngelatih bahasa Inggris saya. Gitu. Jadi ada Pak Terry Townsend yang kemarin mengunjungi ini, sama Ibu Leila, anaknya waktu itu masih kecil-kecil, namanya Ryan dengan Kara. Saya ajak cari belut di sawah. Tujuannya saya belajar bahasa Inggris. Jadi rupanya mereka mengamati itu. Makanya mereka tidak lupa. Mereka mau ketemu dengan kita karena saudara-saudara ketika kita menggunakan setiap kesempatan untuk belajar, Tuhan akan mempercayakan hal yang besar bagi Anda. Tengok teman saudara bilang, jangan malas belajar. Amin. Haleluya. Saya pengen Mercy punya tempat di mana anak-anak dari berbagai daerah mendapatkan skill. Jadi saya mengatakan kami sudah sepakat SPPT ini bukan hanya sekolah perintisan, tapi sekolah skill. Bagaimana Anda bisa mendapatkan ilmu untuk bisa kerja di tempat lain, tapi tetap melayani Tuhan. Amin. Anda bisa punya cleaning service, Anda bisa punya barbershop, tempat potong rambut. Saudara, potong rambut itu paling strategis karena Anda ketemu orang. Iya kan? Dan Anda punya waktu-waktu yang paling mudah untuk menginjili orang. Waktu Asa itu, saudara, yang untuk kerok itu, sambil Asa bilang, apakah Anda sudah siap mati masuk surga atau ya? Orang pikir saudara akan dibunuh, tapi ini kesempatan untuk bersaksi, ya kan? Sambil Asa pesau,
Kalau belum, Yesus adalah Tuhan Juru Selamat Anda. Saudara punya kesempatan untuk bertemu dengan orang. Makanya nanti Mercy harus punya tempat praktek. Kita punya sendiri sehingga anak-anak yang belajar punya tempat untuk praktek. Dan Anda sudah bersedia untuk jadi model, untuk dipotong rambutnya. Ya kan? Di sini sudah banyak. Nah, disitulah kita akan benar-benar menjiwai, menjalankan apa yang menjadi nilai-nilai kita, daya, dana, doa itu. Saya pengen sekali, di situ nanti ada siapa yang Tuhan percayakan bisa mengelola itu. Sehingga anak-anak yang lain yang datang kita sudah punya tempat praktek, ada yang kerja ini, kerja itu, ada berbagai macam jurusan yang pada akhirnya kita akan memaksimalkan itu. Pak Tony Foster tanggal 1 datang untuk membicarakan mengenai misi dan entrepreneurship. Beliau akan tinggal di Singapura kemungkinan dan bolak-balik akan ngajar kita di sini dan ngajar di Jepang. Jadi saudara-saudara, mari kita hidupi apa yang kita katakan dengan kita terus berusaha belajar. Belajar kembali. Amin. Jadi apa saja nomor 1 tadi? Devotion. Nomor 2? Positivity. Nomor 3? Nomor 4? Multiplication. Anda harus belajar untuk menggandakan diri karena kita semua akan mati. Artinya apa? Berbagi ilmu dengan orang. Berbagi skill. Supaya orang-orang yang Anda telah investkan waktu dan hidup Anda suatu saat akan melakukan apa yang menjadi visi Anda bersama. Amin. Luangkan waktu, luangkan kesempatan, resourcing, kasih dana, libatkan orang-orang itu supaya mereka bisa memiliki dan menjalankan apa yang sama. Multiplication, apa yang dilakukan oleh Yesus. Pada waktu Yesus meninggalkan dunia ini, para muridnya bisa melakukan apa yang dia lakukan. Amin. Jadi saya mau nanti yang di radio, saudara-saudara, nilai-nilai ini saudara miliki. Bertumbuh, devosi, belajar. Saudara-saudara, nanti pada waktu Anda menjalankan pelayanan radio, Anda akan diberkati. Karena apa? Ternyata walaupun Anda ada di dalam ruangan, suara Anda, apa yang Anda lakukan bisa menjamah banyak orang. Saudara-saudara, dulu ada satu anak yang masuk sini namanya Wendy. Kenal Wendy ya? Dia mau bunuh diri, tidak jadi gara-gara radio. Saya pernah ada di Sorong, ada seorang ibu yang mau bunuh diri, sudah mau meneguk Baygon, tiba-tiba dengar radio kita waktu itu. Dan dia batal bunuh diri. Kita tidak pernah tahu berapa banyak orang yang dijamah melalui pelayanan kita. Amin. Yang luar biasa waktu di Sumba kemarin. Ada anak masih muda yang datang kepada saya dan bilang, Bapak Pendeta bisa foto kah? Ya, dia ngajak saya foto. Kemudian dia bilang, waktu saya umur 6 tahun, saya dengar suara Bapak lewat radio Mercy di Soe. Waktu umur 6 tahun. Pertama kali saya dengar suara Bapak, saya pengen menjadi hamba Tuhan seperti Bapak. Kemudian dia bilang, Pak, sekarang saya mengembalakan di Sumba Barat. Luar biasa kan? Saudara tidak pernah menyangka yang pelayanan radio yang tidak langsung melihat perpuluhan. Saudara yang di pelayanan radio, Anda tidak pernah dapat perpuluhan, Anda tidak pernah lihat orang datang kasih persembahan, tetapi hidupmu sudah mengubah banyak orang. Ada pengalaman yang tidak pernah saya lupakan waktu pertama kali memulai radio pertama kali di Sumba Barat. Jadi radio Sumba Barat itu radio pertama yang kita buat. Jadi pada waktu selesai on air 3 hari di sana, saya siaran malam doa, namanya Jembatan Kasih. Mendoakan orang-orang yang pengen didoakan. Saudara-saudara, malam itu saya berdoa dan pagi sebelum saya pulang meninggalkan Sumba, tiba-tiba ada bapak yang datang dengan bawa babi. Diikat di sepeda motornya, babi, saudara-saudara. Dan dia datang dengan, waduh, semangatnya bukan main. Bapak, terima kasih. Dia bilang, terima kasih Bapak. Kami mau bersyukur karena
Melalui doa Bapak anak saya disembuhkan tadi malam. Jadi anaknya punya tumor di dahi. Waktu didoakan lewat radio, tumornya pecah. Maka dia datang dengan babi, dikasihkan persembahan. Pengalaman yang saya tidak pernah lupa. Melalui pelayanan radio, melalui pelayanan-pelayanan yang saudara lakukan, ada jiwa-jiwa yang dijamah oleh Tuhan. Amin. Makanya mulai dengan devosi, mulai dengan kesungguhan, berpikir positif, Anda bertumbuh, pasti Tuhan akan tolong Anda. Dan jangan lupa tularkan ilmu Anda kepada orang-orang yang Anda anggap orang itu akan bisa menolong Anda. Jangan pelit ilmu. Amin. Berdayakan orang-orang yang ada di sekitar Anda. Bagikan skill yang Anda miliki untuk menolong mereka bertumbuh. Amin. Terakhir, ini yang paling berat. REST. REST. Apa saudara? Rest. Tadi malam saya rest, saya di rumah yang baru nih malam pertama. Waduh saudara, tidak dengar ada anak pagi-pagi bangun, bersihin mobil, tidak ada suara bersihin nyeret-nyeret kursi, tidur nyenyak saudara di rumah yang baru. Tidak ada suaranya rilen, ya cuitan, tidak teriak-teriak, tidak ada, ya kan? Luar biasa. Ibu Paulus tidur nyenyak juga, ya kan? Tidak dengar suara apa-apa di situ, damai sekali, luar biasa. Tidak ada yang jalan-jalan di atap lagi, ya. Tidak ada suara-suara dari kamar mandi dan sebagainya. Tidak ada bayangan hitam yang lewat, saudara. Jadi rest, REST. Katakan kepada temanmu. No. Rest in Jesus or rest in peace. 1, 2, 3. Tahu maksudnya? Belajar istirahat. Kalau tidak, Anda akan diperistirahatkan dengan tenang. Ya, ambil istirahat atau diistirahatkan dengan tenang. Mana yang Anda pilih? Waktu di Dubai saya share mengenai ini, banyak orang yang diberkati. Saudara kita sudah belajar, saya sudah kena kanker, sudah macam-macam karena stres, karena pikirannya tidak istirahat. Dan saya mau mengatakan ini, Anda baru menghargai hidup kalau sudah mau mati. Pernah mau mati? Nah sebelum Anda mengalami mati, lebih baik belajar bagaimana supaya tidak mati cepat. Yaitu Sabat. Makanya di dalam perjanjian lama, orang yang melanggar hari Sabat hukumannya mati. Maka jangan pernah melupakan yang namanya rest. Buku yang paling bagus adalah The Power of Doing Nothing. Kadang-kadang duduk tidak melakukan apa-apa, itu ada baiknya. Ada satu waktu dalam hidup saudara mungkin Sabtu siang, sudah tidak melakukan apa-apa, duduk aja. Kalau Pak Roni jongkok di pinggir belakang bawah pohon mangga itu Pak, udah tidak usah bikin apa-apa, rest. Ya kan? Tidak perlu harus melakukan. Saudara-saudara, ada waktu di mana kita harus menghargai, karena waktu kita rest, kita sedang membaharui. Makanya orang yang menanti-nantikan Tuhan itu seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Ada kekuatan baru. Saudara-saudara, istirahat itu membaharui kekuatan. Supaya kita punya energi untuk besok bertempur kembali. Maka jangan lupa istirahat sebelum Anda diperistirahatkan. Amin. Yang paling bahaya di sini nih. Anda bisa istirahat badan tapi belum tentu istirahat pikiran. Terus pikirannya berjalan besok bagaimana. Anda adalah orang yang paling intensif mengundang masa lalu ke masa kini. Masa depan ke masa kini.
Ya kan? Apa yang terjadi kalau Anda mengundang masa depan ke masa kini? Khawatir. Anda mikir, aduh kapan saya dapat jodoh, kapan ada orang yang masuk minta. Tuhan lebih prihatin dengan jodoh Anda. Ya kan, nanti akan datang sendiri, yang penting tetap berusaha, do your best, lakukan yang terbaik yang Anda bisa lakukan. Tuhan pasti akan kirim.